lagi, Pak. Udah siap kamera, semua udah siap. Oke, ready. Aduh. Bisa, soalnya. Udah siap? Oke. Mbak, apa hasil sidang hari ini? Iya, Yang ke depan aja ya, Mbak. jadi hari ini perlu saya sampaikan ke teman-teman semuanya, ini sidang baik diversi maupun sidang pembacaan dakwaan. Sidang perdana tadi itu adalah sidang tertutup. Mohon dimaklumi sehingga tidak banyak yang bisa kami sampaikan terkait dengan diversi. Ya, diversi saya ingin sampaikan ke teman-teman semuanya, perlakuan anak ya. Tindak perbuatan anak yang tidak diawali dengan niat jahat saja, misalnya kelalaian, kecerobohan, yang mengakibatkan dampak dan kerugian terhadap orang lain, itu saja susah untuk diterima diversinya. Nah, sampai hari ini David sudah 38 hari di ruang ICU, disampaikan oleh dokter terkena diffuse axonal injury stage 2, di mana dia mengalami cedera otak parah, sehingga keluarga juga sudah menyampaikan tadi kepada majelis dalam musyawarah sidang diversi bahwa keluarga menolak. Tadi kita sampaikan juga surat kepada majelis menolak adanya diversi. Seperti itu. Nah, diversi dihadiri oleh pihak dari anak berkonflik hukum AG beserta orang tua, dari Bapas, dari Peksos, dan ada majelis tadi yang langsung memimpin jalannya musyawarah diversi. Itu terkait diversi. Kalau untuk sidangnya? Kemudian setelah disampaikan oleh kami terkait diversi tidak bisa dilakukan, maka langsung dinyatakan oleh majelis diversinya gagal. Nah, ketika dinyatakan gagal, langsung diagendakan pada saat itu juga kita turun ke bawah, masuk ke ruang sidang anak untuk agenda pemeriksaan. Yang pertama itu sidang pembacaan dakwaan, begitu. Nah, pembacaan dakwaan kami selaku kuasa hukum dengan perwakilan keluarga tadi, pamannya anak korban David menghadiri, mendengarkan langsung pembacaan dakwaan. Nah, dalam pembacaan dakwaan, pasal yang disampaikan masih sama dengan pasal yang pada saat proses penyidikan, ya, penganiayaan berat terencana dengan tuntutan dakwaan alternatif, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancamannya 5 tahun dan pasal 355 penganiayaan berat junto 56 KUHP tentang pembantuan pidana yang ancaman pidananya 12 tahun. Seperti itu. Nah, karena besok tadi kuasa hukum dari pihak AG akan melakukan yang namanya eksepsi atau bantahan, besok sidang lanjutannya. Hanya itu ya yang bisa disampaikan. Ya, yang tadi kami sampaikan bahwa pasalnya masih pada pasal 355 penganiayaan berat terencana, junto pasal 56, kemudian pasal 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu ancaman pidananya 5 tahun. Sifat dakwaannya alternatif. Yang dijelaskan di jaksa dalam dakwaan itu soal peran AG tadi apa yang Mbak cermati? Ya, itu dijelaskan tidak jauh berbeda dari rekonstruksi. Mungkin baru sebatas itu ya yang bisa saya sampaikan, tidak bisa lebih jauh karena ini sidang tertutup. Mohon kita bersama menghormati proses hukum ini. Kami dari pihak David Ozora terus berharap doa. Pada hari ini juga David belum keluar dari ruang ICU, dan kami sangat berharap dan yakin majelis hakim yang memeriksa perkara ini akan lebih berpihak kepada anak korban David Ozora ini, mengingat dampak yang dirasakan oleh David ini sangat-sangat berat, ya, bahkan bisa mengalami cedera otak yang sifatnya permanen. Kami yakin hakim dalam melakukan judicial note ini akan benar-benar terukur terhadap semua hak-hak pemenuhan terhadap korban. Dalam sidang lanjutan nanti, apakah pihak keluarga terutama orang tua akan hadir, mulai ikut menghadiri atau tetap diwakili paman? Nanti di dalam sidang anak ini tentu orang tuanya Ananda David akan hadir karena beliau juga sudah sempat diperiksa, jadi akan memberikan kesaksian di dalam persidangan tertutup ini, begitu. Paman juga masih belum karena besok masih eksepsi dan lain sebagainya, mungkin minggu depan. Kalau Anda lihat tadi sikap dari terdakwa, lihat sehat? Sehat, alhamdulillah. Kita melihat
anak berkonflik hukum AG ini sehat ya, dia bisa menyampaikan menjawab pertanyaan daripada hakim gitu. Saat proses diversi, apakah Agi menyatakan penyesalan ke pihak keluarga? Ya, itu mungkin bisa ditanyakan langsung dengan kuasa hukumnya anak ini, karena tadi saya sampaikan dalam sidang tertutup tidak bisa banyak kita menyampaikan ya. Mohon maaf teman-teman sekalian, nanti dalam sidang tertutup ini pada saat putusan akan dibuka. Nah, nanti akan lebih lanjut pada sidang berkas saksi tersangka MDS dan tersangka S. Mungkin begitu ya. Iya. Oke. Terima kasih.